kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini sudah mulai normalin ya, jadi tidak PKN sudah enggak ada ya? Ada? Masih ada? Ya. Ya, plus 1 ya. Ya. Di anak Tuhan tetap kita waspada ya, dan kita doakan supaya bangsa kita terbebas dari COVID ya. Terlebih-lebih supaya bangsa kita boleh diberkati Tuhan dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sama-sama kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. 2, 3 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, tema saya dari firman Tuhan yaitu Yesus datang membawa kebenaran. Ya, temanya Yesus datang membawa kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan bahwa hari-hari ini masih dalam kurun bulan 12 ini masih suasana Natal, ya kan? Yang kita rayakan Yesus lahir ya ke dunia, atau dengan kata lain ya Yesus datang ke dunia. Ya, dilahirkan oleh Maria sebagai ibunya. Ya. Nah, saya dikatakan tema kita Yesus datang membawa kebenaran. Nah, anak Tuhan bahwa memang kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus harus datang membawa kebenaran? Karena ya bangsa-bangsa hidup di dalam kegelapan. Ya, semua manusia sudah berbuat dosa disebutkan. Semua manusia ya hidup di dalam tersesat, di jalan yang tersesat. Yesus datang bukan membawa agama. Ya, sebab agama tidak menyelamatkan manusia. Ya, Yesus datang bukan membawa apa? Agama. Amin. Jadi Yesus datang membawa kebenaran. Dia bukan membawa agama. Ya. Sebab agama itu sebenarnya artinya untuk ya menuntun manusia, untuk mengatur hidup manusia, ya semua manusia yang berhubungan kepada pemerintah, ya. Tetapi agama tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, maka ya Yesus datang membawa kebenaran. Akan saya dikatakan akan tetapi ketahui bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Ya, mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi Yesus yang disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia dilahirkan sebagai manusia. Ya, dia disebut sebagai anak Allah, menjelma dalam rupa manusia dalam proses kelahiran. Nah, tapi bagian terakhir saya dikatakan apa? Bahwa
ya di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Jadi Yesus itu apa? Allah yang benar. Nah, ini kita harus betul-betul ya kuat di sini, tidak boleh bergeser sedikit pun. Sebab kalau bergeser kita tidak selamat. Ya, kita tidak selamat. Jadi anak Tuhan, bahwa ya Yesus datang membawa kebenaran. Anak Allah datang ke dunia ini membawa kebenaran, bukan membawa agama. Karena agama tidak menyelamatkan manusia. Yang menyelamatkan manusia adalah kebenaran sendiri. Siapa itu kebenaran? Yesus. Sebab Yesus itu adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 bisa dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu apa? Kebenaran. Puji Tuhan. Ya. Jadi yang menyelamatkan manusia adalah kebenaran. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran pasti apa? Pasti selamat. Pasti masuk surga, bukan moga. Tapi kalau orang hidup di dalam aturan agama, ya belum tentu ya masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi anak Tuhan, bahwa yang menyelamatkan manusia itu adalah kebenaran. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dulu ya. Bisa dikatakan bahwa bangsa yang diam di dalam bumi hidup dalam kegelapan, dalam kekelaman. Ya. Matius pasal 4 16 2 3 ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Terang itu apa? Kebenaran. Amin. Ya, jadi kalau saudara hidup di dalam terang, saudara pasti hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam terang, dan kata lain kita hidup dalam kegelapan, berarti kita pasti hidup dalam dosa. Nah, jadi saya katakan bangsa ya yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka ini tidak disebutkan identitasnya, tetapi mereka siapapun. Ya, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Jadi anak Tuhan, maka ya bagi mereka yang di dalam mereka terbit terang, ya Yesus datang dalam hidup mereka. Siapapun mereka akan ada jaminan di dalam keselamatan. Ya, ada jaminan. Nah, Yesaya pasal 60 ayat 2 coba ditampilkan. Kita lihat lagi di sana. Yesaya pasal 60 ayat 2. Kita baca 2 3 ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, jadi ini sebenarnya adalah nubuatan. Ya, jadi jauh hari Yesus belum datang, ya Tuhan sudah memberitahukan kepada seorang nabi yang bernama Yesaya. Ya, nubuatan. Apa itu nubuatan? Jadi hari ini disampaikan, tetapi terjadi bisa di tahun yang akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang. Itu nubuatan. Ya. Jadi saya katakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ya kegelapan. Apa itu kegelapan dan kekelaman? Ya, kegelapan dosa. Ya, tidak ada keselamatan. Karena semua manusia disebutkan sudah tersesat dan hidup dalam dosa. Semua manusia ya hidup di dalam kekelaman, menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu
Itulah terang Kristus. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia disebutkan, ada terang. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, bahwa Yesus datang membawa kebenaran supaya manusia yang hidup di dalam kekelaman, di dalam kegelapan, terang Kristus, terang Tuhan ada bagi mereka. Nah, bisa dikatakan ada beberapa hal seperti yang kita baca tadi. Yesus datang membawa kebenaran. Dengan kata lain, yang pertama, mengaruniakan pengertian, mengaruniakan pengertian, memberikan pengetahuan. Jadi manusia hidup dalam kegelapan, di dalam kekelaman dan kesesatan. Tuhan datang memberi pengertian, mengaruniakan pengertian, mengaruniakan. Bahkan Yesus datang tidak hanya memberi atau menganugerahkan pengertian, pengetahuan kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran, tetapi Yesus itu sendiri hidup di dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi Yesus sebagai anak Allah, dia hidup di dalam kebenaran dan dia menjadi teladan. Dia pelaku kebenaran itu sendiri. Karena dia adalah kebenaran. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, kita pun seharusnya kita tidak hanya memberi pengertian, tetapi kita menjadi pelaku. Amin. Menjadi pelaku. Nah, jadi bisa dikatakan yang pertama bahwa Yesus datang membawa kebenaran, mengaruniakan pengertian. Mengaruniakan pengertian kepada manusia, memberi pengetahuan. Memberikan sebuah solusi, jalan keluar. Nah, maka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bisa dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, puji Tuhan. Jadi, Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau bukan melalui Yesus, manusia tidak mungkin selamat. Jadi, hanya Yesus satu-satunya menjadi jaminan kepada kita, memberikan kepastian bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Nah, itulah sebuah pengharapan. Nah, lalu bisa dikatakan, saya tadi sudah katakan bahwa Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Nah, juga Yesus sendiri berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Coba ditampilkan Matius pasal yang ke-11 ayat 22. Matius pasal 11 ayat 22. Sama-sama kita baca. Ayat 28, bukan ayat 22 Ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28, kita baca 2-3 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Nah, jadi Yesus memberi apa? Pengertian, memberi pengetahuan kepada manusia, kepada kita, bahwa kalau kita datang kepada Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka kita akan mendapat kelegaan disebutkan. Kita akan hidup dalam kebenaran. Nah, jadi Yesus memberikan pengertian kepada manusia yang hidup di dalam kekelaman dan hidup di dalam kegelapan, yang tersesat di dalam segala tingkah lakunya yang jahat. Yesus memberikan pengertian, Yesus memberikan pengetahuan, Yesus memberikan tuntunan kepada kita. Bahkan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Dari sejak dia datang ke dunia ini, dari sejak dia lahir, dia hidup dalam kebenaran dan dia menjadi teladan sampai dia mati. Bahkan mujizat yang terbesar dia lakukan kepada kita, yaitu Yesus mati di kayu salib, supaya dosa manusia
ya yang menguasai manusia terbebas oleh karena kita percaya, oleh karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, puji Tuhan. Nah, lalu yang kedua, selain Dia memberi pengertian, apalagi yang kedua supaya kita mengenal yang benar disebutkan, mengenal. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, jadi saya katakan bahwa ya Tuhan memberikan ya kebenaran kepada kita, memberikan pengertian, ya. Ayat 2 saya katakan ya, yang bagian kedua supaya kita mengenal yang benar. Jadi kalau kita ya mengerti kebenaran, maka kebenaran itu lebih yang terpenting dari semuanya. Ya, dalam Alkitab disebutkan bahwa apa gunanya kau memperoleh seisi dunia kalau nyawamu tidak selamat. Tapi kalau kita ya mengenal kebenaran, kalau kita mengerti kebenaran, kita melakukan kebenaran, itu yang menjamin hidup kita, baik di alam yang nyata sekarang ini maupun di hari yang akan datang. Nah, jadi anak Tuhan bahwa ya bisa dikatakan ya mengenal kebenaran, ya mengerti kebenaran, ya itu jauh lebih penting dari segala harta apapun. Coba mundur ayat 23-nya barangkali, ayat 23-nya ya. 9 ayat 23. Yeremia pasal 9 ayat 23 kita baca. 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, disambung ayat 24 tadi saya katakan bahwa kalau kita mengenal kebenaran, keadilan, itulah jauh lebih berharga dari segala kekayaan, kekuatan manusia, ya, dari segala jabatan, dari segala kebijaksanaan, ya, itu jauh lebih penting. Di orang kaya tanpa kebenaran sia-sia. Dalam Alkitab kita disebutkan seorang yang kaya tenang dan kaya, tapi karena ya tidak mengenal kebenaran, masuk dalam api. Dia tolong-tolong di sana. Seorang raja yang kuat, seorang raja yang penuh dengan kemuliaan, Raja Nebukadnezar, karena tidak hidup dalam kebenaran, karena tidak mengenal kebenaran, ya, Tuhan ubah menjadi binatang selama 7 tahun. Sudah Tuhan ubah dia menjadi binatang 7 tahun. Sesudah 7 tahun berlalu, dia kembali normal sebagai manusia. Lalu dia berkata, terpujilah Allahnya Daniel. Amin. Nah, terpujilah Allahnya Daniel. Baru dia tahu rasa, ya, kasih, ya, penghukuman kepadanya. Tuhan memberi, ya, ajaran supaya dia mengenal yang benar. Baru dia sadar. Nah, kadang-kadang memang manusia ini harus diberi pelajaran, ya kan? Harus diberi pelajaran dan penghajaran. Jadi Raja Nebukadnezar itu dihajar Tuhan, diubah menjadi binatang 7 tahun lamanya. Nah, selama ini
Dia nggak peduli, dia nggak mau tahu tentang kebenaran. Ya, dia hidup dalam kefasikan, menyembah berhala, patung sebagai Tuhan, menyembah roh-roh, ya, roh-roh di udara. Bahkan disebutkan menyatakan diri sebagai Tuhan. Itu Raja Nebukadnezar. Ya, yang harus sembah oleh manusia. Nah, itu orang yang tidak mengerti kebenaran. Maka satu-satunya supaya dia mengenal kebenaran, Tuhan menghajar dia, ya kan? Dia hajar. Ya, kita bersyukur tidak sampai dihajar. Kita mengenal kebenaran, amin, dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita harus pertahankan. Nah, di dalam Daniel pasal 11 ayat 32, coba kita buka. Daniel, ya, pasal 11 ayat 32. Kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bisa dikatakan tetapi apa? Umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat Tuhan yang mengenal Allahnya, yang mengenal kebenaran, akan tetap kuat sekalipun ada bujukan, sekalipun ada godaan yang licin disebutkan. Jadi ini sebenarnya adalah ya juga nubuatan tentang antikris nanti. Bisa dikatakan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, jadi bagaimana ya antikris akan menguasai dunia, ya, sehingga banyak manusia yang murtad, Nah, sekarang kita belum melihat antikrisnya, tetapi gerak-geriknya sudah nyata, ya, sudah mencengkeram manusia. Nah, kita harus paham ini. Jangan sampai kita tertipu di dalamnya, ya, melalui alat teknologi. Ya, kalaupun ada alat teknologi, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara punya HP, pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara punya laptop, saudara ahli dalam